Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gani, NPM 20010111074, nomor absen ke-18. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat goribah dan sujud tilawah. Yang pertama adalah ayat goribah. Kenapa disebut dengan ayat gorib? Karena gorib itu sendiri dalam bahasa artinya tersembunyi ataupun samar. Menurut ulama Qura, artinya adalah sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan ataupun baliknya permasalahan dari segi huruf, lafaz, kemudian arti dan maupun pemahaman dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut qiraah Imam Asyim, riwayat Hafaz, ada 5 pembagian. Yang pertama adalah imalah, ismam, saktah, tashil, kemudian terakhir adalah nakal. Saya akan menjelaskan yang pertama dari imalah. Imalah dalam bahasa artinya adalah membengkokkan atau memiringkan, mengubah huruf ro menjadi huruf re. Bismillahi majreha atau do re mi fa sol la si do, kereta api, re. Itu biasanya terdapat di bawah surat, ya, imalah. Di bawah surat tersebut terdapat tulisan imalah, ya, berarti di situ bacanya harus dibengkokkan atau dimiringkan menjadi huruf re. Misal dari Al-Quran terdapat di surat Hud ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di situ ada bacaannya majreha. Nah, berarti itu adalah imalah, ya. Kemudian ismam, ya, dalam bahasa artinya monyong atau mencucu. Terus kemudian menurut ulama Qura, yaitu adalah mengkombinasikan antara domah dan fathah disertai dengan mencucunya bibir, ya. Biasanya tanda dari ismam itu ditandai dengan tulisan ismam itu sendiri, terdapat di bawah surat ataupun ayat tersebut. Ayatnya tersebut adalah terdapat di surat Yusuf ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, di situ terdapat ismam di bacaan la ta'manna. Jadi bibir kita harus mencucu atau monyong. La ta'manna, seperti itu. Kemudian ada saktah, ya. Saktah dalam bahasa artinya diam, tidak bergerak atau menahan napas, tidak membaca apa-apa, menahan napas, diam. Kemudian menahan napasnya selama 2 harokat panjangnya, kemudian diniatkan untuk melanjutkan bacaan tersebut. Saya akan mencontohkan di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ terdapat tulisan saktah, ya, berarti kita harus menahannya selama 2 harokat dan diniatkan untuk melanjutkan bacaan tersebut. Kemudian ada tashil, ya. Tashil itu artinya memudahkan, ya, memudahkan. Jadi hamzah yang pertama itu dibaca dengan jelas, kemudian hamzah yang kedua itu dibaca dengan samar, ya. Contohnya terdapat di surat Fusilat ayat ke-44, ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'jamiyyu wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa.
Di situ terdapat tanda titik tebal. Ya, tanda titik tebal itu berarti adalah tashil. Ya, ini cuma terdapat di satu surat dan di satu ayat. Surat Fussilat ayat ke-44, tidak lain. Berarti kalau misalnya menemukan bacaan ini berarti harus ditashilkan. Bacanya seperti apa? Jamiyu wa Arabi. Itu permudahan pembacaan bisa di ayun ya. Jamiyu wa Arabi. Jadi hamzah yang kedua ini antara dibaca hamzah ataupun antara dibaca alif atau dibaca hamzah. Jadi samar seperti itu. Kemudian ada nakal. Nakal dalam bahasa artinya memindahkan. Ya, memindahkan yang sebelumnya berharokat menjadi yang sebelumnya tidak berharokat menjadi harokat. Contohnya terdapat di surat Al-Hujurat ayat ke-11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi nakal ini cuma terdapat di satu surat dan terdapat di satu ayat, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-11. Jadi tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bisa menemukan di surat ini ya. Ini tidak ada tanda-tandanya, tidak ada, maksudnya kayak seperti ismam itu ada tulisan ismam, kemudian ada imalah, ada tulisan imalah. Kalau misalnya di nakal ini tidak ada tulisan nakal dan tidak ada tanda titik tebal ya. Jadi cuman bi'salismu gitu. Jadi ketika kalian menemukan bacaan ini harus wajib membacanya bi'salismu seperti itu. Terima kasih pembahasan dari ayat Ghoribah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sunnah ya, boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita lakukan itu mendapat pahala. Yang pertama saya akan menjelaskan ketika dalam sholat ya. Ketika imam membaca ayat sajadah yang berbunyi wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, salah satunya ayat tersebut, terserah apa itu imam langsung sujud ya, takbir Allahu Akbar langsung sujud, kemudian membaca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dia langsung berdiri takbir Allahu Akbar, kemudian langsung melanjutkan bacaan dari ayat tersebut itu. Tanpa harus menggunakan salam ketika kita berada di sholat ya. Dan makmum harus mengikuti imam ketika imam melakukan sholat sujud tilawah, berarti makmum harus mengikuti sujud tilawah juga. Kemudian di luar sholat ya, jika kita di luar sholat, misalnya kita lagi membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat sajadah yang seperti yang saya sebutkan tadi, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, itu terserah kita mau sujud apa enggak karena hukumnya sunnah. Jika kalau misalnya kita mau sujud, itu terserah kita mau mulai dari berdiri dulu ataupun langsung melakukan sujud, itu nggak apa-apa, karena banyak pendapat dari ulama-ulama itu membenarkan semuanya. Jadi tidak ada permasalahan ya, tidak ada permasalahan di situ. Terserah mau kita mau sujud ataupun berdiri dulu nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya kita langsung sujud, kita langsung baca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian langsung salam ya, berbeda dengan yang di dalam dan di dalam sholat dan di luar sholat ya. Kalau misalnya di luar sholat dia langsung menggunakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu.
Cukup sekian dari saya pembahasan. Apabila ada salah tutur kata ataupun dari materi yang saya berikan, saya meminta maaf karena manusia luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.